Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Alfarizi, NIM 502001240059. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep behaviorisme radikal menurut B.F. Skinner. Konsep yang pertama yaitu perilaku sebagai objek utama psikologi. Skinner berpendapat bahwa psikologi harusnya mempelajari tentang perilaku yang bisa dilihat dan diamati, bukan hanya sekedar pikiran atau perasaan. Namun pikiran dan perasaan tetap dianggap bagian dari perilaku, hanya saja tidak bisa dilihat dan diamati langsung. Konsep yang kedua yaitu hubungan fungsional antara perilaku dan lingkungan. Setiap perilaku muncul karena hubungan antara tindakan dan akibatnya. Jika suatu tindakan diberi penguatan, maka orang cenderung akan mengulanginya. Sebaliknya, jika mendapat hukuman, orang akan cenderung menghindarinya. Jadi, perilaku terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran sebelumnya. Konsep yang ketiga yaitu penolakan terhadap dualisme dan mentalisme. Skinner menolak pandangan yang memisahkan tubuh dan pikiran. Ia juga tidak menggunakan istilah seperti niat atau kesadaran untuk menjelaskan perilaku, karena hal-hal itu tidak bisa diuji secara ilmiah. Konsep yang keempat yaitu tentang konsep analisis ilmiah perilaku. Menurut Skinner, perilaku bisa dijelaskan melalui pola sebab akibat antara rangsangan, reaksi, dan konsekuensi. Dengan cara ini, perilaku manusia dapat dipahami secara ilmiah dan sistematis. Kemudian konsep yang kelima yaitu tentang implikasi dalam kehidupan. Pandangan ini banyak digunakan dalam kehidupan. Contohnya dalam dunia pendidikan, ketika seorang guru memberi pujian agar siswa rajin belajar. Konselor membantu klien mengubah kebiasaan buruk dengan penguatan positif. Dalam bimbingan, seorang diarahkan agar berperilaku lebih baik. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hildayani, yaitu bagaimana pandangan Skinner tentang manusia sebagai produk lingkungan mempengaruhi pembentukan kepribadian. Menurut Skinner, manusia sebagai produk lingkungan berarti kepribadian seseorang terbentuk dari pengalaman, kebiasaan yang dibentuk oleh lingkungannya. Setiap perilaku yang diberi penguatan atau reward akan cenderung diulangi, sedangkan perilaku yang dihukum atau orang yang mendapatkan hukuman atau tidak diperkuat akan ditinggalkan. Jadi kepribadian seseorang berkembang dari pola perilaku yang sering diperkuat oleh lingkungannya, seperti cara orang tua mendidik, pengalaman di sekolah, atau interaksi sosial sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sunarti, yaitu sejauh mana
kepribadian seseorang sebenarnya adalah hasil dari lingkungan dan pengalaman belajar, dan apakah ada ruang untuk kebebasan atau kehendak bebas di dalamnya menurut Skinner? Baik, saya akan menjawab. Menurut Skinner, kepribadian sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman. Semua perilaku manusia muncul karena adanya penguatan dan hukuman dari lingkungannya. Nah, dalam pandangan Skinner, tidak ada ruang untuk kehendak bebas karena setiap tindakan manusia sudah ditentukan oleh pengalaman dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan sebelumnya. Jadi apa yang disebut pilihan bebas sebenarnya cuma hasil dari pengaruh lingkungan yang telah membentuk diri seseorang. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.